Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan yang baik, yang selalu mengasihi dan menuntun kita dalam rencananya. Mari sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk berkat kemurahan-Mu. Kembali kami ada pagi hari ini karena anugerah-Mu, dan karena Tuhan punya rencana baik buat setiap kami. Saat ini kami mau mendengar kebenaran firman-Mu, urapilah kami agar kami mengerti dan mentaati setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam Injil Markus, pasal 9, ayat 2-3. Tertulis demikian. 6 hari kemudian, Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes, dan bersama-sama dengan mereka, ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat menggelantang pakaian seperti itu. Saudara yang dikasih Tuhan, pribadi Yesus Kristus adalah pribadi yang sangat unik dan luar biasa. Pribadinya istimewa. Dia adalah satu-satunya pribadi yang adalah manusia dan juga adalah Allah sekaligus. Berulang kali kenyataan ini hendak ditunjukkan oleh Tuhan. Dia hendak menunjukkan siapa dirinya. Melalui perkataannya, dia menyatakan akan identitasnya sebagai Allah. Orang-orang Farisi, para ahli Taurat, dan orang-orang Yahudi beberapa kali ingin melempar batu kepada Tuhan Yesus karena mereka menganggap Tuhan Yesus menghujat sebab menyebutkan dirinya sebagai Allah. Tapi itulah yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus. Lewat perkataannya, dia menunjukkan siapa dirinya. Dan bukan hanya lewat perkataannya saja. Lewat pengajarannya, ia menunjukkan siapa identitasnya. Pengajarannya berbeda dengan pengajaran orang-orang Farisi dan para ahli Taurat, serta para imam. Pengajarannya penuh dengan kuasa. Lewat mujizat-mujizatnya yang dia lakukan, Tuhan Yesus juga hendak menunjukkan siapa dirinya. Lewat kasih-Nya, pengampunannya, kebaikannya, kekudusannya, dan kebenarannya, ia hendak menunjukkan identitasnya. Di dalam Markus 9 ayat 2-3 ini kita baca, 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes, dan bersama-sama dengan mereka, ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat menggelantang pakaian seperti itu. Ayat ini paralel dengan apa yang tertulis dalam Matius 17 ayat 2. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari, dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Di dalam ayat-ayat ini kita membaca satu bagian di mana Tuhan Yesus hendak menunjukkan siapa dirinya. Lewat apa yang terjadi, dia berubah rupa. Apa yang dilihat oleh Petrus, Yakobus, dan Yohanes sangat menakjubkan mereka. Tuhan Yesus berubah rupa, dan apa yang mereka lihat adalah terang. Wajah Tuhan Yesus bercahaya seperti matahari, dan pakaiannya menjadi putih bersinar, sangat putih berkilat-kilat. Bayangkan kita melihat matahari, ketika panas terik, kita tidak akan bisa memandangnya. Mata kita tidak sanggup untuk melihat cahaya terang yang demikian. Kita akan menutup mata kita dengan tangan kita, karena saking terangnya yang bercahaya mengarah ke mata kita. Tuhan Yesus dalam peristiwa ini hendak menyatakan dirinya sebagai pribadi Allah. Dia menyatakan dan menunjukkan akan keilahiannya. Dia adalah Allah, dan Allah itu adalah terang.
Di dalam 1 Yohanes 1 ayat 5 tertulis, "Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia, dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang, dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan." Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus Kristus adalah Allah. Dia adalah Tuhan. Dia adalah juru selamat kita. Dia adalah sumber kehidupan. Bersyukurlah kalau kita semua sudah percaya kepadanya, karena kita telah dianugerahi keselamatan dan memiliki jaminan kepastian akan hidup yang kekal. Bagi saudara yang belum percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, mari responi akan kasih Tuhan. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, supaya saudara mengalami anugerah keselamatan dan hidup yang kekal. Ikutilah doa saya. Tuhan Yesus, aku percaya Engkau adalah Allah yang telah datang sebagai manusia. Engkau mati disalibkan untuk penebusan segala dosa saya. Engkau bangkit pada hari yang ketiga, naik ke sorga dan akan kembali di akhir zaman. Aku menyatakan iman percayaku kepadamu saat ini. Terimalah aku sebagai anakmu dan pimpinlah aku Tuhan. Amin. Bagi saudara yang baru saja menyatakan iman percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, teruslah belajar firman Tuhan, bacalah Alkitab dan berilah diri saudara dibaptis, serta layanilah Tuhan dan setialah kepadanya sampai akhir. Bagi saudara semua pendengar renungan hari ini, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Kami bersyukur karena Engkau Tuhan adalah Allah kami. Engkau juru selamat kami. Engkau terang kami yang menerangi hidup kami. Kami dapat berjalan di dalam terang-Mu di tengah-tengah situasi kegelapan dunia ini. Pimpin kami selalu Tuhan untuk berjalan di dalam terang-Mu dan hidup dalam kebenaran-Mu. Berkatilah kami Tuhan di sepanjang hari ini, dalam segala tugas aktivitas kami, dalam studi pekerjaan, usaha, pelayanan, dan dalam segala hal, agar apa yang kami kerjakan dan lakukan senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Kembali kami berdoa, membawa setiap pergumulan kami masing-masing, setiap permohonan doa yang disampaikan. Lawatlah ya Tuhan dan nyatakan kuasa pertolongan-Mu, mujizat-Mu bagi setiap kami. Ada kesembuhan, ada kelepasan, ada pemulihan, ada pertolongan ajaib dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.